Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Finalia Cahyawati dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang luqotah atau barang temuan. Apa sih luqotah itu? Menurut pandangan Islam, luqotah atau barang temuan adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil oleh orang lain. Nah, hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya juga hilang. Nah, bagi masyarakat yang menemukannya, dia bertanggung jawab untuk merawat dan menyimpan, kemudian menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka. Nah, selanjutnya adalah hukum luqotah. Nah, hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana semestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang atau sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hukumnya bagi kita yang menemukan adalah wajib untuk mengambil barang temuan tersebut. Nah, yang kedua adalah hukumnya sunnah. Sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya apabila penemu percaya kepada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana semestinya. Tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Nah, hukum yang ketiga ialah makruh. Bagi seorang yang menemukan harta kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak, dan bila tidak diambil, benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut. Nah, yang terakhir adalah hukumnya haram. Bagi orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak atau yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana semestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut. Selanjutnya ialah macam-macam luqotah atau macam-macam benda temuan. Yang pertama ialah benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Misalnya tuh seperti emas, perak, pisau, gergaji, meja, dan lain-lain. Yang kedua ialah benda-benda yang tidak tahan lama, yakni benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalnya makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Benda-benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian baru datang pemiliknya, maka penemu wajib mengembalikannya atau uang seharga benda-benda yang dijual atau dimakan. Nah, yang ketiga ialah benda-benda yang membutuhkan perawatan, seperti padi kan harus dikeringkan, kayak kulit hewan harus dimasak gitu. Terus yang keempat ialah barang-barang yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak unta, sapi, kuda, kambing, dan ayam. Pada hakikatnya binatang-binatang itu tidak dinamakan al-luqotah tetapi disebut al-dhalalah, yakni binatang-binatang yang tersesat atau tersasar. Kenapa disebut barang-barang yang memerlukan perbelanjaan? Karena mereka membutuhkan makanan, dan bagi kita yang menemukan, kita juga wajib untuk membelikan makanan atau mencarikan makanan. Rukun luqotah sendiri ada dua. Yang pertama ialah orang yang menemukan barang, dan yang kedua adalah benda yang ditemukan. Baik, yang selanjutnya ialah menyiarkan luqotah atau menyiarkan barang temuan. Sesudah kita menemukan barang temuan, kita harus menyiarkan barang tersebut. Dan jika pemiliknya tidak muncul, penemu harus mengumumkan selama 1 tahun. Jika setelah lewat 1 tahun pemiliknya tidak juga muncul, tidak juga datang, penemu boleh menggunakannya, baik dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya. Selanjutnya ialah hikmah luqotah, baik dari pemilik barang maupun sang penemu. Yang pertama ialah hikmah dari sang pemilik barang.
yaitu pemilik barang lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadi agar tidak mudah hilang gitu. Dan yang kedua ialah menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi penemu juga memiliki beberapa hikmah. Di antaranya adalah mendapatkan pahala yang besar karena menjaga barang milik muslim lainnya merupakan kewajiban bagi sesama umat muslim. Dalam menemukan barang kita juga tidak boleh membeda-bedakan agama. Maksudnya itu kayak ternyata yang punya barang ini non-is, ya udah tak buang lagi barangnya gitu. Nah itu nggak boleh ya. Kita harus saling membantu tanpa membeda-bedakan agama atau suku atau. Terus hikmah yang kedua ialah mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syara. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.